Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Malvera SPD dari SDN 26 Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9. Dengan fasilitator Bapak Fitri Kasmori SPD dan pengajar praktik Ibu Isniarti SPD. Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif tentang keyakinan kelas 2 di SDN 26 Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Dengan pemetaan sebagai berikut. Bagaimana cara kita menumbuh kembangkan budaya disiplin positif ini melalui keyakinan kelas, sehingga kita membuat rancangan dan tindakan untuk aksi nyata budaya disiplin positif yang akan dilakukan dan diterapkan di sekolah kita. Latar belakang Modul 1.4. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun tersebut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik. Akan tetapi, guru sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Budaya disiplin positif dapat menumbuh kembangkan berbagai potensi dan karakter yang ada pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara menumbuh kembangkan budaya disiplin positif pada murid secara intrinsik yaitu melalui keyakinan kelas. Adapun tujuannya yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terciptanya budaya disiplin positif pada murid melalui penerapan keyakinan kelas dan menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang berasal dari motivasi intrinsik murid. Dengan tolak ukur terwujudnya keyakinan kelas dan budaya disiplin positif pada murid. Tumbuhnya karakter profil pelajar Pancasila pada murid yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergontong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, serta terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dukungan yang dibutuhkan diantaranya dukungan dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan sebagai role model dan teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif. Selanjutnya, semua warga sekolah berkolaborasi, bergontong royong, dan bergerak bersama dalam mendukung terciptanya budaya positif. Selanjutnya, komitmen murid untuk konsisten menerapkan kesepakatan kelas. Dan yang terakhir yaitu dukungan sarana dan prasarana yang menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Eliminasi tindakan yang akan dilakukan diantaranya yaitu tahap pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas oleh CGP. Tahap kedua, melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan kepala sekolah. Maaf Pak, mengganggu waktu Bapak. Di sini
kelas ini Pak bertujuan untuk mewujudkan budaya disiplin positif di dalam kelas terhadap murid melalui penerapannya nanti, dan untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang berasal dari motivasi intrinsik murid tersebut dengan membuat kesepakatan kelas. Sehingga anak tidak merasa terpaksa dengan aturan yang ada Pak. Dan untuk itulah Pak, Vera berniat melaksanakannya pada hari Rabu besok. Semoga ini dapat menjadikan murid kita sadar akan nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dirinya sendiri Pak. Dan semoga juga nanti dengan adanya aksi yang Vera lakukan, kelas-kelas lain juga bisa nantinya meniru dengan membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Dan semoga hasilnya seluruh SD 26 Panyakalan mempunyai budaya positif yang melewati membuat keyakinan kelasnya Pak. Iya, membuat keyakinan kelas nanti Pak, tahapannya yang pertama Vera pembukaan dulu, memberi pengertian kepada anak dan menjelaskan kepada anak apa maksud dan tujuan yang kegiatan ini dilakukan. Setelah itu nanti siswa diberi kebebasan untuk menuliskan apa yang mereka inginkan. Lalu guru dan siswa nanti Pak mengulas kembali poin-poin yang telah disampaikan oleh anak tersebut. Dan lanjut nanti Vera akan bersama murid memilih keyakinan yang penting yang akan dimunculkan. Selanjutnya setelah dipilih, kita merubah kalimat-kalimat negatif ini menjadi kalimat positif Pak, dan mengecek kesepakatan kelas ini mana yang baiknya. Setelah nanti kita cek dan kita sepakati bersama Pak, itulah yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Nah, langkah selanjutnya akan dibuat di sebuah kertas dan dipajang di dinding kelas Pak, agar anak-anak paham dan ingat kembali apa yang mereka inginkan. Setelah semua rangkaian ini terjadi dan terlaksana Pak, yang menjadi tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas ini yaitu nantinya tercipta merdeka belajar bagi anak dengan bebas dalam mengungkapkan berbagai pendapat demi keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati bersama. Anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan Pak. Terus terjalinnya komunikasi yang aktif antara guru dan murid. Anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas ini dengan secara luas di sekolah, nantinya bisa juga diterapkan di rumah Pak. Oh iya, sampai lupa Pak, sebelum Vera melakukan membuat keyakinan kelas pada hari Rabu, Vera akan melakukan sosialisasi kepada guru-guru, seluruh guru di SD 26 Panyakalan ini pada hari Selasa Pak. Dan Vera sekaligus memohon izin untuk Bapak memberikan ruang dan waktu. Terima kasih. Jadi melapor kepada Bapak dan memohon izin untuk berizin. KP-nya waktu yang diberikan selama 20 menit lebih kurang, lakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam program PGP. Selamat beraktivitas, semoga sukses dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Terima kasih atas izinnya Pak. Ya, sama-sama. Tahap ketiga yaitu melaksanakan sosialisasi kepada warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid tentang menumbuh kembangkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in.
pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara presentasi yang akan saya sampaikan nantinya. Selanjutnya, selawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, selanjutnya anak-anak Ibu perwakilan dari kelas 5 dan kelas 6 yang saat ini berada di dalam ruangan yang telah kami sediakan. Dalam hal hari ini, saya pribadi mengucapkan ucapan terima kasih kepada partisipasi Bapak dan Ibu serta anak-anak Ibu yang telah mau ikut dalam acara diskusi pada siang ini. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan, mungkin Bapak Ibu telah mengenal saya. Saya adalah calon CGP Angkatan 9 Kabupaten Solo. Di sini kami akan menyampaikan tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, budaya positif di sini berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, pendidikan yang menghamba kepada murid. Apa itu? Pendidikan haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemauan anak. Budaya positif ini bisa muncul melalui tahapan-tahapan yang kita buat oleh guru, yaitu dengan bagja. Bagja sebelumnya telah kita jelaskan, dan melalui penyerapan bagja ini akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif ada 3 tahap. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukanlah akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia ini ada 2. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua yaitu motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kita sebagai guru haruslah menghindari hukuman dan reward berlebihan agar meminimalisasi motivasi eksternal dalam diri manusia. Mungkin Bapak Ibu semuanya beranggapan reward atau hadiah itu adalah budaya positif. Tetapi di sini kita juga mengatakan hukuman dan reward itu hampir bersamaan, akan menimbulkan siswa kita yang lain akan merasa minder. Jadi kita anggapan selama ini menganggap reward itu adalah yang positif, itu bisa menjadikan bagi sebagian anak itu akan menjadi motivasi eksternal yang negatif. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin Bapak Ibu ada di salah satu posisi kontrol ini. Bisa jadi Pak Pur mempunyai kelima-lima atau 2 di antara yang ini. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin di posisi penghukum, kita ketika anak bersalah langsung menghukumnya. Tapi dari kelima posisi kontrol ini ya Bapak Ibu, yang terbaik yang kita ambil adalah sebagai manajer. Kita mampu menjadi seorang manajer bagi murid kita. Selanjutnya, apa itu posisi kontrol seorang guru sebagai manajer? Yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan dirinya. Selanjutnya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid tersebut. Segitiga restitusi nanti kita akan jelaskan. Selanjutnya, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas. Selanjutnya, latar belakang kenapa harus ada keyakinan kelas. Budaya disiplin positif dapat menumbuh kembangkan berbagai potensi dan karakter yang ada pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara menumbuh kembangkan budaya disiplin positif pada murid secara intrinsik yaitu melalui keyakinan kelas. Apa tujuan kita membuat keyakinan kelas ini? Tujuannya yaitu terciptanya budaya disiplin positif pada murid melalui penerapan keyakinan kelas. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang berasal dari motivasi intrinsik murid. Selanjutnya, cara membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu dapat berpedoman kepada ini bagaimana cara kita membuat suatu keyakinan kelas di kelas kita masing-masing nantinya. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi kita memberi
kebebasan kepada siswa untuk menuliskan apa keyakinan yang ingin mereka inginkan. Selanjutnya, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi kita ulas kembali dan kita merubah kata-kata negatif ke kata-kata yang positif. Selanjutnya, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi kan ada sebagian siswa yang menyampaikan idenya tapi tidak terlalu penting atau sudah tergabung ke ide temannya. Jadi kita mengulas kembali bersama-sama. Selanjutnya, merubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, berarti hampir sama dengan yang tadi, yang di atas. Selanjutnya, mengecek dan mensepakati keyakinan kelas. Kita cek ulang dari awal sampai akhir, dan setelah kita sinkronkan semuanya, barulah kita buat menjadi suatu keyakinan kelas dan kita sepakati bersama. Tidak hanya guru, tapi siswanya juga sepakat, mau atau tidak mensepakati yang ini. Kalau sudah mau semuanya, barulah kita munculkan suatu keyakinan kelas dari hasil kesepakatan kita itu. Selanjutnya, tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas. Berarti ada tolak ukurnya ya Bapak Ibu. Yang pertama, terciptanya merdeka belajar bagi anak dengan bebas dalam mengemukakan berbagai pendapat demi keyakinan yang ingin mereka sepakati bersama. Selanjutnya, anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Selanjutnya, terjalinnya komunikasi yang aktif antara guru dan murid. Jadi tidak hanya dari guru saja, tapi kita menggali juga dari murid. Yang keempat, anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan secara luas di sekolah dan juga bisa nanti diterapkan di rumahnya. Penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Maksudnya di sini ketika kita telah melakukan keyakinan kelas, nanti ketika ada anak yang melanggar, maka budaya positif yang telah kita munculkan ketika ada masalah bisa diselesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin diri mampu membuat seseorang menggali kekuatan atau potensinya untuk suatu tujuan yang bermakna. Yang kedua, disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol diri, menguasai diri, serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Selanjutnya, yang kita dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi jika murid tersebut melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Dan selanjutnya yaitu, di sini ada tadi dalam 5 kontrol kita menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu, kita gali dulu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinannya menanyakan kesepakatan kelas apa yang kamu langgar. Jadi kita kembalikan lagi ke anak. Selanjutnya, tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi mereka akan sadar akan kesalahan mereka sendiri tanpa kita langsung memberikan hukuman. Mungkin sekian presentasi saya dalam menjabarkan dan mengajak Bapak Ibu untuk membuat suatu kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing nantinya bersama anak-anak kita
kita di dalam lokal kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama bergerak akan mewujudkan keyakinan kelas, akan membuahkan hasil nantinya di sekolah kita, yaitu budaya positif. Sekian, terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tahap pelaksanaan program yang dilakukan di dalam kelas bersama murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, apa sekarang keadaannya sehat? Sehat. Apa semangat? Semangat. Sekarang kita akan membuat yaitu kesepakat.
Setelah seluruh rangkaian kegiatan dilakukan hingga sampai ke tahap kesepakatan kelas yang telah disetujui dan disepakati bersama, maka hasilnya dipajang di dinding kelas sehingga dapat menjadi benteng anak dalam bertindak dan berbuat. Setelah seluruh rangkaian dalam melaksanakan diseminasi budaya positif, mulai dari tahap pertama yaitu melakukan koordinasi sekaligus meminta izin kepada kepala sekolah untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini, dan dilanjutkan dengan mengadakan seminar kecil-kecilan yang beranggotakan majelis guru, tenaga kependidikan, serta perwakilan dari beberapa murid. Dan pada tahap terakhir yaitu melaksanakan aksi pembuatan keyakinan kelas bersama seluruh murid kelas 2 untuk menghasilkan suatu keyakinan kelas dengan cara meminta keyakinan dan pendapat mereka dan menuliskan keyakinan tersebut di depan dan memilih mana keyakinan yang baik dan menjadikan sebuah peraturan menjadi keyakinan kelas. Pada tahap terakhir, saya meminta tanggapan dari 2 orang siswa kelas 2 terhadap apa yang telah dilakukan di dalam kelas, yaitu membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, serta meminta perwakilan dari teman sejawat yang telah dilakukan diseminasi untuk melakukan umpan balik dan memberikan tanggapan kepada hal yang telah saya lakukan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Arifah Putri dari SDN 26 Banyakalan. Setelah membuat kesepakatan kelas bersama Ibu Wahyuni Malvera, perasaan saya adalah setelah membuat kesepakatan kelas, saya sangat senang karena sudah mengetahui yang mana boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam kelas dengan kesadaran kami sendiri tanpa ada paksaan, sehingga kelas menjadi lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazia Rafiza Azhara, kelas 2 SDN 26 Bangkalan. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas sangat senang karena sudah mengetahui yang mana boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam kelas dengan kesadaran kami sendiri tanpa ada paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hindun, guru PJOK di SDN 26 Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Setelah saya mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh guru kelas 2, yaitu Ibu Vera, calon guru penggerak angkatan 9, saya pribadi sangat membuka wawasan mengenai bagaimana menciptakan lingkungan belajar positif yang telah disampaikan oleh Ibu Vera kemarin. Nah, dengan cara menerapkan dan membuat suatu keyakinan kelas, karena dengan pembiasaan yang dapat menggiring siswa pada pemenuhan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu sangat penting ya Ibu-Ibu. Jadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena nilai-nilai kebajikan dari pembiasaan tersebut ya Bu, akan menciptakan budaya positif, di kelas maupun di luar kelas, dan di sekolah pastinya. Nah, sehingga kita berharap
sebagai guru, dengan terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila ini, dalam sisi lain siswa dengan sendirinya itu berkarakter gitu ya Bu. Jadi tanpa harus ada lagi paksaan, karena ini salah satu dorongan intrinsik siswa. Nah, jadi terima kasih banyak untuk pemaparannya kepada Ibu Vera yang telah memberikan motivasi untuk para guru-guru juga ya Bu ya. Jadi terbuka nih semua guru-guru juga. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan kepada kami, sehingga kami juga akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tersebut gitu, yang telah disampaikan oleh Ibu Vera. Terima kasih banyak. Cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulmawani SPD, guru kelas 5 di SD Negeri 26 Panyakalan. Dengan mengikuti kegiatan diseminasi yang telah disampaikan oleh guru kelas 2 SD Negeri 26 Panyakalan, yaitu Ibu Wahyuni Malvera, sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Beliau telah memberikan motivasi kepada saya untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas 5, di mana proses pembelajaran yang selama ini terasa agak kaku dengan adanya berbagai peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh instansi dan guru, sehingga proses pembelajaran tersebut mengakibatkan anak-anak menjadi kaku, takut, dan tidak mandiri. Mereka ketergantungan dengan peraturan yang sudah ditentukan tersebut. Jadi dengan adanya diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Wahyuni Malvera dapat memotivasi saya, yaitu dengan memilih keyakinan kelas dalam meningkatkan dan memotivasi siswa belajar. Dengan adanya keyakinan kelas ini, siswa merasa agak terbebas dari hukum-hukum atau istilahnya seperti bully, karena mereka menetapkan sendiri, merasakan sendiri, dan membuat kebebasan yang positif dalam proses pembelajaran, di mana untuk meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang kita rencanakan sesuai dengan kurikulum, kita perlu membuat keyakinan kelas agar siswa dapat diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi mereka tidak kaku lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran, dalam bergaul di sekolah, serta melaksanakan ketertiban yang telah mereka ciptakan sendiri di kelas kami, kelas 5. Jadi untuk melakukan perubahan ini, guru pun dapat memotivator siswa atau membimbing siswa dengan menggunakan salah satu dari 5 kontrol guru, yaitu di mana guru memilih sistem manajer sebagai kontrol yang diberikan kepada siswa dalam kebebasannya membuat keyakinan kelas. Di sini dengan adanya sistem manajer, siswa dibimbing dan dimotivasi agar dapat mengeluarkan pendapatnya sendiri tanpa ada unsur keterpaksaan dari pihak lain seperti guru ataupun temannya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, dengan adanya kontrol, 5 kontrol yang dipilih yaitu manajer,
sehingga siswa kita dapat termotivasi untuk belajar dan dapat membawa perubahan kepada kebudayaan yang lebih positif dalam kelas 5. Dan serta kami dapat juga mengajak kelas-kelas lainnya dengan adanya bimbingan yang diberikan Ibu Wahyuni Malvera untuk meningkatkan cara atau proses pembelajaran dengan 5 kontrol yang dipilih sebagai acuannya adalah sistem manajer ini dalam kelas. Jadi untuk meningkatkan kesadaran kelas dan untuk meningkatkan budaya yang positif perlu ada perubahan yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan ke-9. Kami sangat bersyukur sekali dan dapat merubah sistem pembelajaran yang selama ini menurut kami agak kaku. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada guru penggerak Wahyuni Malvera yang telah membimbing kami untuk meningkatkan proses pembelajaran sehingga kami dapat merubah cara-cara yang kurang tepat menjadi cara-cara yang lebih baik agar anak dapat meningkatkan kesadarannya untuk melaksanakan perubahan menjadi budaya yang positif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purmayanto. Saya guru di SD Negeri 26 Penyakalan, Kecamatan Kubung, Kota Solo. Kebetulan satu sekolah dengan Ibu Wahyuni Malvera. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Wahyuni Malvera selaku guru penggerak angkatan ke-9 yang telah melakukan penyampaian tentang budaya positif. Dari penyampaian yang beliau sampaikan tersebut, di antaranya saya mengetahui posisi kontrol apa yang baik bagi guru, yaitu sebagai manajer, bukan sebagai penghukum dan lainnya. Artinya yang paling tepat peran atau posisi adalah sebagai manajer, memanage siswa akan kegiatan yang dia lakukan. Dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu satu, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi kesalahan yang dilakukan siswa sehingga siswa menyadari akan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kepada siswa tersebut. Reward ataupun hukuman ternyata tidak baik, untuk itu kita lakukan yang amannya, itu membuat suatu keyakinan kelas yang bertujuan membuat suatu kesepakatan yang lahir dari anak tersebut, sehingga anak tersebut sadar dan menyadari akan kesalahannya sendiri tanpa harus ada hukuman. Artinya hukuman ini lebih banyak bersifat negatif, penilaian negatif. Jadi ternyata keyakinan kelas sangat membawa dampak baik bagi warga sekolah. Dengan demikian, kalau sekiranya trik-trik ini bisa diterapkan, akan membawa perubahan yang lebih baik bagi siswa kita di masa yang akan datang. Barangkali diterapkan oleh Ibu Wahyuni Malvera tersebut, saya cenderung akan meniru trik-trik yang telah dikembangkannya dengan membuat kesepakatan kelas di lokal saya, yaitu lokal kelas 6 SD Negeri 26 Penyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo, sehingga dapat memotivasi dan terwujudnya budaya positif di dalam kelas tempat saya mendidik siswa. Tentu saja kegiatan ini banyak melibatkan siswa sehingga
terbentuklah suatu keyakinan kelas. Jadi kalau kita lihat lebih banyak nilai positif yang namanya sesuai dengan namanya budaya positif, tentu akan berdampak baik bagi generasi terutama siswa di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut dan mendatangkan nilai positif sehingga nampaklah peningkatan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik di masa yang datang. Kali itu yang bisa kami sampaikan sekaitan dengan tanggapan terhadap Ibu Wahyuni Malvera sebagai selaku guru penggerak angkatan 9 yang bertugas di SD Negeri 26 Penyakalan. Demikian dapat kami sampaikan, salah janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Sekian, terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga bermanfaat.